Remy Silado, yang memiliki nama asli Japi Tambayong, adalah seorang seniman Indonesia yang lengkap. Ia adalah seorang aktor, penulis, penyanyi, sutradara, bahkan mantan wartawan Indonesia. Sejak 2 tahun yang lalu, Remy Silado mengalami komplikasi hingga harus dirawat selama beberapa bulan di rumah sakit. Hal tersebut tentu saja membawa keprihatinan yang besar bagi lingkungan penulis Indonesia. Hingga hari ini terhitung 1 tahun sejak ia keluar dari rumah sakit, Remy Silado masih saja terbaring. Satu Pena adalah organisasi penulis Indonesia. Ia membawahi seluruh penulis-penulis di Indonesia, baik sastrawan, penyair, novelis, cerpenis, bahkan mungkin hingga wartawan. Tentu saja, Remy Silado masuk dalam lingkaran yang menjadi perhatian besar Satu Pena. Hari ini, Remy Silado akan menjalani operasi untuk ikhtiar penyembuhannya. Karena itu, Satu Pena TV secara eksklusif akan menjadi pengawal bagi operasi Remy Silado. Sahabat Satu Pena TV, mari ikuti perjalanan kami dalam mengawal operasi Remy Silado. Salah satu karya Remy Silado yang sangat fenomenal adalah novel Cabaukan. Novel tersebut bahkan difilmkan dan mendapat banyak sekali penghargaan. Hari ini, penulis novel tersebut akan menjalani operasi, dan sebelum ia menjalani operasi, ia telah berpesan bahwa ia menginginkan kudapan kue abon. Support terbaik bagi pasien yang akan menjalani operasi adalah dengan memenuhi keinginannya. Hal itu akan berdampak sangat positif bagi pasien tersebut. Jadi, ayo kita beli kudapan kue abon. Harapan adalah modal paling besar bagi seorang untuk hidup. Remy Silado memiliki harapan yang sangat tinggi untuk bisa sembuh. Sebelum ia masuk ke Rumah Sakit Tarakan, saat ini ia telah menjalani terapi-terapi. Ia sangat ingin bisa berjalan kembali. Satu Pena menangkap hal tersebut. Kali ini kita akan memenuhi harapannya tersebut dengan membelikannya kursi roda. Kursi roda sudah kita dapatkan. Kita akan melihat proses kesembuhan Remy Silado dari hari ke hari dengan adanya kursi roda ini. Selain itu, Satu Pena juga sangat memperhatikan kehidupan sehari-hari dari Remy Silado. Kita akan membeli Pampers, Waslap, tisu basah, minyak kayu putih, dan beberapa kebutuhan harian Remy Silado lainnya. Ayo!
Sahabat Satu PH TV, persahabatan adalah salah satu semangat yang bisa membuat Remy Silado kembali bangkit. Jika bicara tentang persahabatan dan Remy Silado, kita akan bicara tentang Yos Rizal Manua. Om Yos, Om Remy itu kan penulis serba bisa. Dari mulai puisi, novel, cerpen, semuanya. Dan dia adalah penulis beling konon kabarnya. Bisa diceritain nggak sih Om, itu apa sih maksudnya beling itu? Ya, dia mencoba mendobrak kemapanan ya. Jadi waktu itu ada penyair-penyair yang sudah established seperti Gunawan Muhammad, kemudian ada Sultan Takdir Ali Sabana, ada Sapardi, ada Rendra. Remy Silado mendobrak itu dengan puisi-puisi yang bertolak belakang dari apa yang menjadi panduan orang gitu ya. Jadi bahkan dia bikin puisi awam, puisi yang sangat sederhana. Ada puisi Remy itu malah judulnya itu tidak ada judulnya, kata-katanya cuma Bu, Ibu, udah gitu aja. Itu dia bilang puisi. Iya. Jadi dan yang istimewa, Remy Silado ini menguasai 9 bahasa. Bahasa-bahasa yang sulit ya, misalnya bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya, bahasa Arab, bahasa Cina. Wah, Ya, bahasa luar yang biasa. tulisannya saja sudah beda. Iya, tulisannya. iya. Itu dari mana beliau mempelajari? Belajar antara lain di seminari ya, tetapi banyak juga dia belajar sendiri. Seperti misalnya dia umur 14 tahun itu khatam Al-Qur'an. Dan sampai sekarang masih bisa dia baca ya. Dan dia bisa menafsirkannya segala macam ngerti dia semua itu. Dan itunya kaligrafinya bagus sekali. Kaligrafi Remy itu bagus. Ya, dan dengan tangan kiri dengan tangan kanan sama bagusnya. Itu orang istimewa sekali saya kira ya. Dia ahli musik, dia ahli seni rupa, teater, sastra, ya, film juga. Menyanyi. Iya. Dan dia juga suaranya bagus menyanyi. Iya. Remy Silado itu kan dari nada ya. Beatles ya. Musik, ya. Lagu Beatles kalau nggak salah ya. Iya, dari lagu Beatles ya. Oke. Selama ini dengan Om Yos dekat sekali ya Om ya. Ya, saya mengenal Remy dari tahun 72 ya. Sampai hari ini. Ya. Om Yos yang selalu mendukung. Iya, karena orang hebat ya, orang hebat harus disupport. Dan setiap drama-dramanya saya selalu peran utama hampir gitu. ya di banyak dramanya. Oh, jadi persahabatan itu dimulai dari panggung. Iya, dari panggung, dari dari pertemanan di teater ya. Teater apa tuh Om Remy dulu? Dapur Teater Remy Silado namanya, di Bandung dan sangat terkenal ya. Ya, sudah kemana-mana juga ya. Iya. Salah satu pertunjukannya yang sangat monumental judulnya Yesus Christ Superstar. Ya, saya pernah dengar. Iya, dan bintangnya itu pemain Black Brothers. Jadi Kribo. Iya. Saya pernah dengar itu. Dari Papua. Oh, itu Remy Silado ya. Saya pernah dengar itu. Itu geger dulu tahun 80 itu dia mainkan di Balai Sidang Senayan ya. Dan pakai beca. Rock opera tapi pakai beca gitu. Itu Jadi dia memang pendobrak ya. Pendobrak di bidang sastra, di bidang musik, di bidang seni rupa dan seterusnya ya. Sakit ini sudah berapa lama ya Om? Hampir 2 tahun ya, 2 tahun dan yang kasihan hampir 1 tahun lebih tidak bisa berobat karena kesulitan dana ya ketika itu ya. Itu sakit apa sih sebenarnya Om? Stroke, dia 3 kali kena stroke ya. Di samping itu juga ada hernia, ada macam-macam penyakit juga ya. Tetapi yang istimewa pikirannya masih jernih, masih suka bercanda. Kalau sama kita bercanda-bercanda aja gitu, walaupun fisik masih nyambung. Bahkan ada novelnya yang judulnya Brower itu sedang dia tulis tapi belum selesai karena sakit itu. Dan dia masih siap untuk melanjutkan. Iya, kemarin dia janji sama gubernur ya, Pak Anies, dia akan menyelesaikan novel itu, kata Pak Anies. Ya kalau Bang Remy mau menyelesaikan harus sehat dulu,
makanya dirujuk ke rumah sakit Tarakan untuk mendapat perawatan yang intensif, yang baik supaya dia bisa segera sehat dan bisa berkarya lagi gitu. Oke, sahabat Satu Pena TV, saya melihat ada semangat ketika Om Yos membicarakan tentang prestasi-prestasi Remy Silado. Tapi ketika membicarakan tentang sakitnya, Om Yos bergetar ya suaranya. Sedalam apa sih Om Remy Silado bagi Om Yos? Ya, sahabat yang inspiratif ya Remy Silado itu. Abang yang yang selalu memberi semangat dan kemudian dia kamus untuk saya, kamus berjalan. Ya, apa yang kita tidak tahu dia bisa tahu. menjelaskan dengan rinci ya, dengan dengan akurasi yang luar biasa gitu. Dan dia menggunakan data ya. Iya, ya, semua tulisan-tulisannya, apakah itu berbentuk novel ya atau esai-esai, itu dia riset. Jadi tidak sekedar fiksi, tetapi dia riset. Misalnya untuk menulis 1832 yang tentang Pangeran Diponegoro, itu dia riset ke Belanda. Oke, sahabat Satu Pena TV, rasanya tepat jika kita mengajak Om Yos Rizal ini mengunjungi dan menjenguk Remy Silado di rumah sakit. Ayo kita ajak dia ke sana. Sahabat Satu Pena, saat ini kita sudah ada di Rumah Sakit Tarakan. Saya sudah bersama dengan Tante Emi Tambayong. Beliau adalah istri dari Om Remy Silado. Hari ini adalah jadwal operasi untuk Remy Silado, dan saat ini Satu Pena sedang mengawal operasi Remy Silado. Kita sedang menunggu hingga operasi itu selesai. Kita sedang makan siang. Karena Remy Silado berasal dari Minahasa, Manado. Menu di sini semuanya dari Manado. Oke Tante. Sudah berapa lama Om Remy sakit? Dari 10 Oktober 2020. 2 tahun yang lalu. Iya, terus 10 hari pulang ke rumah ya, Cipinang. Di rumah 4 hari, lalu sakit lagi itu. Akhirnya saya masuk lagi ke Premier lagi. Itu terjadi sampai 4 kali. Nah, waktu yang keempat kali dia sudah koma. Jadi 2 hari sudah tidak ada komunikasi, tidak bisa ngomong, nggak makan. Jadi kita bawa lagi, langsung masuk ICU. Sempat cuci darah 2 kali. Gitulah. Nah, terus dirawat di sana di ICU 10 hari. Terus di ruang rawat biasa ada 1 minggu kawan. Nah itu akhirnya kita bawa pulang
30 Desember 2020 pulang ke rumah, harus menjalani akupunktur tapi yang dengan listrik. Itu sempat kita jalani terapi itu sama 2 bulan, terus berhenti. Lalu dia masih rasa sakit ya, cuman kita konsulkan ke dokter itu, Wawan yang dari Premier. Dia bilang ini aja fisioterapi. Waktu itu perawat dari rumah sakit langsung dikirim. Itu kita harus bayar 250.000 seminggu 2 kali. Itu cuman sebulan setengah sudah kehabisan uang kita. Sejak itu sudah tidak pernah lagi ke rumah sakit. Ini adalah kali pertama setelah saat itu? Setelah sekian lama. Dan diagnosanya sudah jadi hernia stroke. Jadi memang dia keluar kan langsung kena stroke itu ya, sebelah kiri sudah, kaki sama tangan sudah ndak ini kan. Saya bilang sama dia, ayo kita ke ini ya, ke rumah sakit. Jangan, ndak ada uang gitu. Oh gitu? Iya, sampai kayak gitu loh, ndak Jadi usah. sebenarnya Om Remy memahami sekali kondisinya. Iya. Nah, untuk menopang dia supaya dia tetap bisa kuat mau makan segala, saya pakai obat herbal yang Soho punya itu, Makosei itu saya pakai itu, dan itu juga dengan berhutang. Yang berat adalah untuk pampers, karena kadang-kadang satu hari itu bisa 4 sampai 5, sementara satu pak kan isinya cuma 7 kan, dan harganya juga mahal. Ya alhamdulillah, puji Tuhan, tahu-tahu Mas Yos datang. Terus ya waktu itu sih kayaknya belum ada rencana Pak Anies mau datang. Iya. Om Yos memang penuh kejutan ya. Kejutan bener. Oke. Saya bener kaget. Jadi waktu itu Mbak Em ini Pak Anies mau ke rumah. Hah? Ke rumah? Saya bingung kan, saya bilang sama Reni, itu Pak Anies mau datang. Oh, sama siapa ya? Sama Mas Yos. Saya bilang itu, aduh dia sampai terharu ya, sampai menangis gitu ya. Aduh begitu besar perhatiannya. Karena waktu masuk rumah sakit pertama juga Mas Yos yang minta bantuan ke Pak Anies. Jadi yang bayar juga itu Pak Anies. Mudah-mudahan kan ini semua dokter dikerahkan supaya semua penyakit yang ada bisa diketahuan dan bisa disembuhkan. Yaitu anugerah yang besar untuk kita berdua. Iya, betul. Oke, sahabat Satu Pena TV, ternyata persahabatan itu memang sebegitu baiknya, sebegitu kuatnya, dia bisa menjadi salah satu solusi bagi penulis senior kita, Remy Silado. Satu Pena adalah organisasi penulis yang saat ini di bawah pimpinan Denny J.A. Kita pun akan memperlakukan hal yang sama terhadap penulis senior kita, bahwa persahabatan penulis di dalam Satu Pena bisa menjadi solusi bagi kesulitan yang dialami oleh penulis senior kita, Remy Silado. Sahabat, operasi Remy Silado sudah selesai. Kita akan jemput ke ruang operasinya. Satu Pena di bawah pimpinan Denny J.A. mengawal operasi Remy Silado. Berdiri seorang ibu, Remy Silado. Sakit adalah rasa. Aku tidak pernah mengerti mengapa ada air di kelopak mata. Kalau kau sakit dan rambutmu putih sudah, apakah kau seperti aku juga? Membayangkan ajal sebagai karunia.
merasakan sakit pada seorang perempuan ketika ia memberi buah zaman atas ajaran nenek moyang peri cinta. Berteriak waktu sakit supaya jiwa terkuras dari ketertekanan dan ketakutan. Hidup menjadi indah setelah sakit pergi sementara, dan di depan mata berdiri seorang ibu. Organisasi Penulis Indonesia. Iya. Iya ya. Bawa kue macam-macam, cookies Kita belikan Manado. kursi roda supaya Kursi nanti roda. Om Remy bisa semangat buat belajar duduk. Nanti kalau sudah bisa duduk, sudah bisa baca puisi di tim. Wah. Amin. Pakai kursi roda dulu sementara ya Om. Iya. Oke. Kita mau ngobrol boleh nggak sih Om? Boleh. Serius. Sikat. Oh sikat. Sikat saja. Oh sikat. Oke. Kita sikat Om. Sahabat Satu Pena TV, kita sudah sedang berbincang dengan Remy Silado, penulis senior kita. Pasca operasi, kita berharap kondisinya semakin baik, kemudian beliau bisa kembali berkarya, bisa kembali bergabung bersama kita di Satu Pena, organisasi penulis Indonesia tentu saja. Kali ini kita mau ngobrol tentang proses kreatif. Om Remy ini sakit sudah 2 tahun, tapi kita dengar Om Remy bahkan sudah merencanakan satu novel baru, betul ya Om ya? Bukan berita sudah ada di Kepala. kepala. Itu gimana? Bisa diceritain Om? Itu ceritanya kejadian sebenarnya itu di Semarang tahun 55 itu waktu Tugu Muda dibangun itu. Tahu Tugu Muda? Pernah ke Semarang nggak? Pernah. Saya orang Jawa sih Om. Orang Semarang, orang Jawa belum tentu orang Oh ya, Semarang. oke. Purwokerto saya Om, tapi pernah ke Semarang. Tugu Muda saya tahu. Itu waktu itu dibangun masih ada satu orang Belanda satu-satunya yang hidup tapi gila. Dia jalan kaki sehari dari pasar Peterongan sampai pasar Bulu sambil teriak-teriak di jalan. Wah, dia gila karena istrinya diperkosa oleh Jepang dan si Jepangnya itu suruh lihat bagaimana istrinya diperkosa oleh si Jepang. Jadi dia pengen ketemu istrinya terus di Pasar Bulu itu. Sebelum Pasar Bulu itu, kenapa di Pasar Bulu? Sebab kalau Pasar Bulu itu kalau terus lagi ke sana itu sampai di Sungai Besar itu di Semarang, Banjir Kadal namanya. Itu di situ ada penjara perempuan. Itu istrinya itu diseret oleh Jepang, terus dibawa ke Tugu Muda. Tugu Muda itu waktu itu masih di depan Tugu Muda itu masih kantor Camp Petai. Nah, istrinya diperkosa di situ dan menyuruh dia melihat si kelakuan Jepang itu. Akhirnya jadi gila dia. Nah, saya mau sedang nulis tentang itu. Nah, kalau di Belanda itu ada satu perempuan Semarang umur 100 saja langsung dihadiahi ulang tahun oleh wali kotanya di kota Deventer. Oke. Di Indonesia orang sudah umur 100 tidak diapa-apain. Tidak dia. Ya, di Belanda itu dihormati. Namanya Omas P. Itu karena umurnya bisa 100 tahun. Nah, saya juga menulis tentang dia. Oke. Kabarnya yang Blower ini Om Remy pengalaman pribadi sejak umur 5 tahun. Sebenarnya proses kreatifnya Om Remy itu selama ini proses kreatif itu seperti apa sih Om? Dalam menulis terutama. Mengingat aja. Cuma dari mengingat-ingat? Atau harus pergi kemana dulu supaya dapat inspirasi atau gimana? Bukan inspirasi, harus
Kalau mau menulis tentang sesuatu terus pakai settingnya, saya harus betul-betul melihat setting itu kayak apa. Misalnya kalau Observasi. iya observasi. Oke, Om. Ada pesan-pesan nggak sih Om buat teman-teman penulis Indonesia yang terutama yang masih muda aja supaya mereka tetap semangat buat menulis? Bahwa menulis itu satu pekerjaan. Itu dulu aja. Menulis itu suatu pekerjaan. Iya, Jadi kita harus bertanggung jawab, maksudnya seperti itu? iya. Oke, sahabat Satu Pena, Om Remy masih pemulihan pasca operasi, jadi kita nggak bisa ngobrol banyak. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa semangat beliau dalam menulis nggak pernah lekang oleh waktu. Sepanjang hayat kandung badan ya Om ya. Sekaligus kami ingin menyerahkan bantuan dari teman-teman Satu Pena Om. Tidak banyak, tapi ini adalah ketulusan dari teman-teman Satu Pena. Aduh, Kita siapa titipkan. orangnya? Banyak Om, salah satunya ada Bapak Denny JA yang menginisiasi kita untuk support terus Remy Silado supaya beliau segera sembuh. Dapat salam dari Bapak Denny JA. Oh gitu. Ya. Saya titipkan ke Tante Emi juga kursi rodanya ya Om ya. Iya, Om. Makasih loh. Sama-sama Om. Nanti kalau butuh apa-apa Om bisa bilang ke saya atau ke Tante Emi, kita akan support terus. Atau bilang ke Om Yos, nanti Om Yos akan sampaikan ke saya. Ya si Yos kan kita tahunya Pak Mo. Iya. Tante ini ada bantuan dari teman-teman, tidak banyak. Semoga bermanfaat. Yos juga anggota di itu sepeda itu. Satu Pena. Ya kadang-kadang bantu kalau mereka perlu bantuan. Nanti Om Remy segera sembuh supaya kita bisa mulai berkreasi bareng lagi Om. Iya. Bersama teman-teman Satu Pena. Iya. Terima kasih banyak ya Om untuk waktunya. Nanti kita akan sambung lagi kalau Om Remy sudah sehat. Sebenarnya kita pengen main ke rumah kemarin Om, Iya, iya. tapi terlanjur masuk rumah sakit. Semoga terus sehat loh Om. Kita support terus. Apapun yang dibutuhkan insya Allah kita bisa support. Oke. Siap ya Om ya. Makasih loh. Makasih Ya. banyak sekali bantuannya, Pampers. Tidak banyak. Itu dari teman-teman semua. Saya cuma menyalurkan, saya cuma menyampaikan. Om harus semangat sehat Om. Terus semangat sehat. Olahraga. Orang kota mengangkat barbel di fitness center. Olahraga. Orang desa memacul tanah di sawah ladang. Yang satu mencari sehat karena anjuran, yang lain mencari sehat karena terlanjur. Sahabat Satu Pena, demikian perjalanan reportase kita dalam Satu Pena mengawal operasi Remy Silado. Kita doakan bersama, semoga operasi kali ini membawa dampak yang positif bagi kesembuhan Remy Silado dan beliau bisa mengalami perubahan yang signifikan pasca operasi. Salam literasi.